Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita bersama, yaitu dari Injil Markus pasal 4, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang selalu setia di antara ketidaksetiaan kami. Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai kami anak-anak-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, sembah hanya bagi-Mu Bapa. Di tengah situasi, kondisi pandemik saat ini, kami tetap merasa sukacita, kami merasa damai sejahtera, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu di tengah-tengah kesendirian. Di sore hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Urapilah hamba-Mu, bahkan urapi jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami semua di dalam menghadapi situasi saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41 dengan tema angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka pada waktu itu Yesus sedang tidur di butiran di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama merenungkannya dalam menjalani kehidupan kita di saat ini. Dari seluruh pembacaan firman Tuhan, saya memberikan tema untuk kita, yaitu Allah peduli. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada syair lagu yang mengatakan demikian, "Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa selalu terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli." Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita betul-betul menghayati, kita mengerti akan syair lagu ini, bahwa itu Allah peduli, Allah terus memberikan kekuatan kepada kita. Dalam situasi kondisi dunia yang saat ini, bahkan situasi kondisi dunia yang sangat sulit ini, Allah selalu peduli kepada kita. Sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya.
Begitupun dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melayani banyak orang, maka mereka dengan Yesus menyeberang ke sebuah danau. Disitulah Yesus tertidur. Angin mulai datang menyerang kehidupan mereka. Murid-murid Yesus mulanya adalah mereka sebagai seorang nelayan yang sudah biasa menghadapi gelombang dan badai. Tetapi gelombang dan badai yang mereka hadapi saat ini tidaklah yang seperti mereka hadapi. Mereka mulai bimbang, mereka mulai kecewa, mereka mulai membangunkan Yesus. Yesus, apakah Engkau tidak peduli kepada kita? Kita hampir binasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus bangun dan Yesus menghardik badai dan gelombang itu menjadi teduh. Murid-murid menjadi kagum. Mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini pun, Yesus ada bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Janganlah kita bimbang, jangan kita takut, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Tetap menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus sangat peduli bagi kita. Yesus mau Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak terlena dengan hal-hal duniawi saat ini. Tetapi mari kita datang menyembah Dia dalam kekudusannya. Selalu mengucap syukur, hormat, dan terima kasih. Apapun yang kita hadapi saat ini, COVID-19 tidak akan membuat kita putus asa, kita kecewa sebagai anak-anak Tuhan. Karena ingat, Allah peduli dengan kita. Allah peduli dengan umatnya. Allah peduli dengan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, dalam kesulitan hidup, pernahkah kita merasa Allah tidak peduli? Allah tentu peduli kepada kita. Untuk itu, pembacaan firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita bimbang, putus asa, dan kecewa dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia saat ini. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang peduli kepada anak-anaknya, Allah yang peduli kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama-sama renungkan dan menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengaminkan akan renungan kita, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang di hadapan kekudusan-Mu Bapa. Kami telanjang di mata-Mu, kami mengaku sungguh kami penuh dengan keberdosaan. Engkau Tuhan Allah yang selalu setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada sampai saat ini dalam situasi kondisi COVID-19, dalam satu sukacita iman sebagai anak-anak Tuhan, itu semua karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Baru saja kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mendengar. Berikanlah mereka selalu pengharapan kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi dunia saat ini, Allah peduli kepada umat-Mu. Allah peduli kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di tengah-tengah kesendirian. Ketika perdayaan kami Engkau ada, Engkau memegang tangan kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Bapa, jemaat Ephratawosi. Pada saat ini Bapa yang kekal kudus, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit,
baik yang sementara terbaring di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah-rumah mereka masing-masing. Kuasa Tuhan terlalu besar. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mujizat kesembuhan itu terjadi. Makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, agar mereka memperoleh kesembuhan secara total. Mereka menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus. Berdoa bagi tenaga medis, Tuhan terus memberkati mereka. Dokter, mantri, suster, mereka adalah alat. Tuhan memakai mereka secara luar biasa untuk menolong akan umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Berikanlah mereka juga selalu pengharapan akan kepada Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan akan jemaat kami, jemaat Ephrata-Osi, dari jemaat pertama sampai jemaat yang terakhir, dalam setiap pergumulan hidup mereka Bapa. Mereka bergumul tentang ekonomi mereka. Mereka bergumul tentang masa depan anak-anak mereka. Mereka bergumul tentang kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Mereka bergumul tentang sakit penyakit mereka. Apalagi dalam situasi kondisi COVID-19. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu, Tuhan berikan sukacita, iman, pengharapan bagi mereka. Ketika mereka dalam pergumulan, Tuhan menjawab seturut cinta kasih Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi PHMJ, bahkan kami semua majelis, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat langsung di dalam pelayanan. Tuhan terus memberkati. Pakailah kami untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah seperti ini Bapa. Kebenaran firman Tuhan terus kami pancarkan, terus kami sampaikan kepada jemaat-Mu, memberikan sukacita dan pengharapan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, tim multimedia yang dengan susah payah mereka juga boleh mengadakan perekaman ini. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka kemampuan hikmat yang berasal daripada Bapa. Setiap alat yang dipakai Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Terima kasih Bapa yang kekal kudus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa, seruan, sembahyang kami umat-Mu. Ampuni kami Tuhan, lengkapilah doa kami ini dengan doa agung. Doa yang Bapa ajarkan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Bapa juga ajarkan bagi kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah singkat untuk kita bersama. Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini, Tuhan yang punya firman ini, terus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang telah ambil bagian mendengar akan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.